tidak berakal, akal qalbiyah, jangan berpikir hanya dengan dimensi ini. Ini materi. Materi di sini. Atau imateri bernama popularitas. Kita di atas materi dan imateri. Itu sesuatu yang ruhiyah, qalbiyah, kolbu. Coba pandang orang dengan kolbu kan lebih indah. Ini ciri-ciri antum tidak berpikir dengan kolbu. Ini indikatornya apa? Berprasangka kepada orang walaupun cuma sedikit. Itu sudah pakai ini. Tapi kalau orang sudah mulai berpikir dengan kolbunya, kolbu itu tempat Allah memandang. Objek Allah memandang. Maka dalam bahasa ahli-ahli kolbu, al-qalbu arsyullah. Ini bahasa majazi. Kolbu itu singgasana Allah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ, tapi Allah melepaskan pandangannya ke dalam kolbu. Bukan isi otak, isi kolbu. Nah, bagian bawah ini disebut alam bawah sadar oleh pakar-pakar sains hari ini. Di Quran yang dalam itu disebut dengan tafakkur dan tadabbur. Itu dua hal yang beda dan hari ini salah pakai. Antum coba nyebut tadabbur alam atau tafakkur alam? Keliru secara Quran, katanya mau ngikut Quran. Mau ngikut Quran enggak? Alam ditafakuri, Quran ditadaburi. Afala yatadabbarunal Quran. Di Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Bukan tadabbur alam, alam gak usah ditadabburi. Alam ditafakuri karena sekarang pasangannya tidak pas. Umat Islam banyak gagal jadi saintis. Inilah yang disebut dengan hakikatus salaf. Hakikat akidah ulama salaf. Tapi ada orang mengkritisi sanad kitabnya. Lalu mengatakan rawinya tidak sahih. Rawinya tidak thiqah. Nah itu kekeliruan besar. Ilmu tentang mendhaifkan, mensahihkan satu riwayat itu hanya berlaku dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ada periwayatan yang ketat. Maka informan, orang yang misalnya syekh punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru. Nah, ini disebut rawi, periwayat. Periwayatnya ini kita baru ukur secara ilmu hadis jika orangnya meriwayatkan ilmu hadis. Maka jadilah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi apabila itu berkaitan dengan selain hadis, kita tidak tasyaddud, tidak melakukan hal yang ketat seperti menyeleksi hadis. Karena kalau begitu, jangankan perawi kitab ini, si imam kitab ini itu dikritik oleh kelompok-kelompok yang hari ini mengaku akidahnya salaf. Imam Abu Hanifah itu dianggap sesat oleh mereka. Jadi saya sudah cek kitab-kitab mereka, mereka tidak menyebutkan Imam Abu Hanifah sebagai imam Ahlus Sunnah. Kecuali yang taqiyah. Jadi taqiyah itu tidak hanya Syiah. Tahu taqiyah? Pura-pura. Ya, seakan-akan dia sama dengan orang yang di depannya. Nah, ini jadi problem kita hari ini. Taqiyah itu tidak hanya ada di kelompok Rafidhah, tapi juga ada di kelompok-kelompok yang mungkin mereka masih minoritas dan ingin mengambil hati orang yang mayoritas. Sayangnya kita yang mayoritas diam. Kita tidak mesti melakukan kekerasan, tapi kita harus membangun beragama dengan rasio yang sahih, dengan akal yang benar, kolbu yang bening. Gak cukup akal. Kalau akal doang yang oke, orangnya suka debat. Harus kolbu yang bening, sehingga akhlaknya terpuji. Orang sudah banyak hari ini yang pintar. Bergelar LC, SAG, MA, doktor. Tapi jika dia tidak punya kolbu yang bening, yang gak pantas dia omongkan, tidak pantas dia kritik. Ini yang terjadi dulu pada imam-imam kita yang mereka sudah tobat. Ya. Imam Abu Hanifah ini tidak dianggap imam Ahlus Sunnah oleh mereka. Padahal Imam Abu Hanifah ini adalah mazhab pertama yang kita dengar. Ya, masih ingat? Awal saya ngaji dulu masih ingat gak?
Ada 4 mazhab ulama salafus saleh. Apa arti salaf? Ulama awal sampai abad ketiga. Imam yang pertama yang kita dengar adalah Abu Hanifah. Nama kecilnya Nu'man bin Bashir. Beliau bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jarak antara beliau dan Rasulullah cuma 1 orang. Tapi beliau berguru kepada imam-imam yang lain. Imam Muhammad ibn Salamah, ya. Imam Muhammad ada 3 Hammad. Nah, ada Hammad yang mencaci maki Abu Hanifah. Namanya Hammad bin Zaid. Hammad ibn Zaid. Abu Hanifah berada di satu kota namanya Kufah. Kufah ini di Irak. Sedangkan waktu itu Baghdad belum ada, ya. Baghdad baru dibangun. Baru mau dibangun. Baru sedang dipugar-pugar, ya, seperti sekarang IKN di Kalimantan. Jadi belum ada wujudnya. Baru dipugar oleh Khalifah Al-Abbasiyah. Karena beliau hidup di awal Abbasiyah. Imam Abu Hanifah lahir sebelum abad kedua, ya, dan wafatnya disepakati beliau wafat tahun 150 Hijriah. Itu sepakat. Sekarang udah 1440, berapa sekarang? 43 apa 4? 44 tuh, masih 43 aja Pak. 1444. Jaraknya sangat jauh. Ini lebih tua daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu generasi lebih belakang lagi. Meninggal Abu Hanifah, lahir di tahun itu Imam Syafi'i. Terbayang tuanya Abu Hanifah? Ya. Maka kalau disebut salaf siapa? Ya Abu Hanifah. Ya. Dan Imam Abu Hanifah, ulama mencatat ada 4.000 gurunya. Antum udah berapa punya guru? Channel YouTube sih banyak, ya. Guru, beneran guru Pak. Dengerin hadis, duduk kepada masyaikh, rihlah datang. Jarang sekali, ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini adabnya sangat tinggi. Saya pernah mengisahkan ini di beberapa tempat. Imam Abu Hanifah ketika dia istirahat, kakinya selonjoran. Dia ingat di arah selonjoran kakinya ditarik lurus, itu rumah gurunya Imam Muhammad, bukan Hammad bin Zaid yang mengkritik dia. Tapi Hammad yang jadi guru dia. Lalu kakinya langsung bersila seperti biasa. Lalu dia mengarahkan kepada yang lain. Baru kakinya diluruskan, selonjoran. Ditanya oleh keluarganya, ya Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau kemudian tidak berani mengarahkan kakimu ke arah tertentu? Apa jawaban beliau? Di arah tersebut ada rumah guruku. Ini adab Abu Hanifah. Antum punya adab begitu enggak? Ya, kecil hati dikit, tersinggung dikit sama guru, sedih dikit sama guru, ngomongin guru di belakang. Ya, gimana mau dapat berkah hidup? Gimana ilmunya mau dapat? Ya. Ujian berguru itu ujian menghilangkan ego. Ikutin pola gurunya. Bukan malah menjadi juri. Banyak orang gagal dalam berguru sehingga keilmuannya tidak diberkahi Allah karena dia telah menjadi juri terhadap gurunya. Juri itu lebih baik atau kurang baik? Lebih pintar kan juri? Lebih pintar. Kata Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, apabila seorang murid berani menilai guru-gurunya seakan-akan dia lebih tinggi dari makom dan ilmu gurunya, itulah aswaul adab, adab-adab paling buruk yang ada di zaman ini. Ya, ini hati-hati, ini antum, hati-hati beneran. Ya, membicarakan guru di belakang sama kayak membicarakannya di depan. Memuji guru di belakang sama dengan mujinya di belakang.
Menghormati guru di tempat yang dia tidak lihat sama dengan menghormati dari depan. Inilah yang disebut rabithah ruhiyah yang paling kuat, qawiyah, ikatan batin yang paling kuat. Ya. Gimana? Udah punya guru yang begitu belum kita? Di depannya kita beradab, di belakangnya kita beradab. Udah punya belum? Kalau baru lihat YouTube kadang enggak senang dikit komentari gurunya di YouTube. Ya. Orang ketemu pun masih begitu. Ya. Dan ujian paling berat lagi bukan itu, membicarakan guru dalam diri sendiri. Kok guru begini ya? Kok guru begini ya? Nah, orang ini akan kena penyakit namanya was-was. Dan itu penyakit paling bahaya. Ya. Jangan tersinggung ya. Ada yang tersinggung enggak? Ini karena saya sayang kepada antum semua. Jika ingin berguru dengan baik, bergurulah dengan adab yang sahih. Inilah yang disebut dengan dua kelompok ashab, sahabat atau ikhwan. Nabi menyebut orang yang hidup bertemu beliau, berguru kepada beliau dengan ashab, sahabat. Dan menyebut umat akhir zaman yang beradab kepada beliau dan beradab kepada guru-guru yang mewarisi ilmu beliau dengan ikhwan, saudaraku. Itu sebutannya. Ya, ini adab Imam Abu Hanifah. Maka beliau sampai hari ini orang-orang masih beradab kepada beliau. Imam Abu Hanifah. Karena tinggi adabnya, Imam Bukhari saat sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuh. Muridnya bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak berkunut? Apakah ada hadis baru lagi? Jawaban beliau, saya menghormati yang dikubur di samping masjid. Begitu ulama beradab. Jadi kita, masalah mazhab itu bukan masalah sok-sok benar. Ya. Tapi masalah menghormati, itulah adab yang tinggi. Karena dia sudah beradab kepada gurunya, dia sudah beradab kepada teman-temannya, maka dia beradab kepada orang yang lain faham dengan dia. Ya, nggak ada tuh Imam Syafi'i ngomongin Abu Hanifah yang jelek. Yang ada beliau mengkritisi mazhabnya ada. Itu di kitab ada, tapi tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Ya, kalaupun ada yang dia kritik adalah pendapat-pendapat orang-orang yang ada di zaman itu. Ya. Gurunya sendiri misalnya dia beda faham sama gurunya, tapi beradab menyebutkannya. Nah, ini hati-hati ya. Gejolak-gejolak dalam hati ketika kita berguru kepada seseorang. Nah, Imam Abu Hanifah dengan adab beliau yang sangat mulia, maka sampai hari ini orang-orang banyak mengikuti beliau. Dan negara-negara yang mengikuti beliau seperti India, Pakistan, Bangladesh, ya, yang bawa jemaah tabligh itu, yang pendiri jemaah tabligh itu mazhabnya Hanafi. Ya. Karena dulu mazhab Abu Hanifah ini dituduh jauh dari hadis, padahal mereka ahli hadis, maka di generasi 2 abad belakangan ini di India, Pakistan muncullah kebangkitan ilmu hadis dan kebanyakan bermazhab Hanafi. Ya. Kebanyakan bermazhab Hanafi. Jadi di India ada Deobandi, ada macam-macam, ada Nizamuddin, ada lagi di Pakistan. Itu orang-orang tua, itu ngajar cuma 2 kitab, 3 kitab dan dihafal. Kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid dihafal, Pak. Kita juz amma juga masih belepotan ya. Kenapa? Karena beliau itu dari umur 20 sampai umur 60 ngajar kitab yang sama. Jadi udah di luar kepala. Baik. Imam Abu Hanifah, meskipun beliau dikritik di zamannya, disesatkan di zamannya, dan Imam Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah ini najis, orang najis. Imam loh Pak. Karena Abu Hanifah dikabarkan meninggalkan sunnah dan mengambil qiyas. Sampai kabar itu kepada ulama Basrah. Ulama Basrah yang paling keras saat itu namanya Hamad bin Zaid.
Kata Hammad bin Zaid, khalafa Abu Hanifah sunnatan nabawiyah, as-sunnah an-nabawiyah. Abu Hanifah telah melanggar sunnah Nabi. Tapi Abu Hanifah ketika ditanya, enggak, saya enggak melanggar sunnah Nabi. Berarti kabar ini memang dulu, kalau dulu orang yang motong-motong, ya, channelnya bukan YouTube, Pak. Channelnya orang nganterin. Ya. Ada orang nganterin berita kepada syekh, kepada imam. Dipotong-potong, ya seperti orang motong-motong di YouTube hari ini. Sama. Beberapa sahabat-sahabat saya, dan dulu yang pernah berguru kepada saya, mengadu-adu saya dengan guru-guru saya yang tua, Pak. Itu ada. Saya mikir ini apa fenomena baru? Ternyata enggak, fenomena lama. Ya. Dibawalah berita Ar-Razi sesat. Dia mengatakan ABCD. Ternyata orang ini cuma dengar dari YouTube. Disampaikan kepada Syekh Fulan. Syekh Fulan enggak mengerti YouTube. Oh, begitu ya? Sesat dia sudah ya. Tapi innamal mu'minuna ikhwah, yang beriman pasti bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang di dalam kalbunya ada nur iman, dia tidak ridho melihat ada orang mengadu antara murid dengan murid, guru dengan guru, guru dengan murid. Pasti ada yang mengislah. Itu yang terjadi pada zaman Abu Hanifah. Ada orang mencoba mengislah. Tapi sayang sekali Hammad bin Zaid tidak mendengarkan kabar terbarunya. Ya, meninggal Abu Hanifah, dia mengatakan bumi telah membersihkan najisnya. Begitu dulu imam-imam tuh. Tapi coba antum lihat, nama Hammad bin Zaid baru dengar kan? Karena yang dia kritisi, yang dia caci ternyata imam wali Allah. Siapa yang menyerang kekasih Allah, Allah tidak ridho kepadanya. Tapi bukan berarti Allah tidak ridho kepada Imam Hammad bin Zaid. Imam Hammad bin Zaid insya Allah diampuni oleh Allah karena dia salah mendengar kabar. Yang berdosa, yang mendengar yang menyampaikan kabar ini. Tapi sayang sekali beliau tidak tabayun. Nah, fenomena tidak tabayun itu sudah terjadi di zaman salafus saleh. Dan Allah kemudian buktikan, al-yaum, zaman sekarang, tidak ada namanya mazhab Hammadi. Ada enggak? Mahad ibn Zaid, mazhab bin Zaid, enggak ada. Yang ada cuma mazhab Abu Hanifah. Ya, orang yang dicaci maki di zamannya. Abu Hanifah itu dulu berani membuat fatwa, yang fatwa itu berbeda dengan fatwa ulama Madinah. Bapak Ibu kalau bayar zakat pakai apa? Pakai pencet-pencet atau pakai beras? Pakai handphone, pakai rekening, pakai kartu. Benar ya? Ya, benar. Bayar zakat. Benar gak nih? Saya mau nanya nih. Ya, di kitab ada nggak cara bayar zakat pakai kartu? Card? Nggak ada. Di zaman Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan boleh zakat fitrah dengan yang senilai. Dengan yang senilai, baik itu uang kah atau benda yang senilai dengan itu. Perkataan beliau ini digorenglah di zaman itu. Dianggap Abu Hanifah melanggar sunnah Nabi. Nabi mengatakan zakat fitr, zakat makan. Gandum atau kurma. Kok Abu Hanifah mengatakan yang senilai dengan gandum dan kurma? Baru di abad 20, bukan abad 20 ya Masehi, yang Hijriahnya. Abad ke-15 Hijriah, kalam Abu Hanifah, yuqbal bila niza'. Baru diterima semua orang apapun mazhabnya tanpa terkecuali. Hatta yang mengatakan sesat Abu Hanifah itu kalau dia zakat pakai aplikasi. Yang penting senilai. Yang penting senilai. Di zaman itu beliau mengatakan hal yang baru dianggap sesat. Ya, masih ingat kalau di kampung-kampung kalau zakat fitrah pakai duit? Apa kata Kiai? Kamu beli dulu beras cepat samping saya nih. Akhir beli beras. Pak Kiai beli beras, beli dah ya. Pak Kiai saya mau zakat, bolak-balik ya. Simbol. Ingin mempertahankan fikih boleh, tapi tidak boleh tertutup. Otak kita harus kebuka terus karena zaman berubah terus. Yang penting tujuannya sampai, caranya boleh berlainan.
Kita boleh tanya, orang hari ini pilih duit atau pilih beras? Tuh kan mata duitan. Ini contoh. Imam Abu Hanifah dicaci maki karena beliau menerima yang disebut analog atau qiyas. Ya, baik. Ini kitabnya berjudul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Kalau dengar fikih maknanya apa? Salah. Hukum. Ternyata dulu kata fikih tidak hanya berkaitan dengan hukum. Imam Abu Hanifah membagi fikih menjadi dua. Fiqhul ahkam itu yang minor, kecil. Ada fiqhud din, memahami agama secara total. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Absat. Jadi ada lagi kitab keduanya, Al-Fiqhul Absat, fikih menengah. Ada besar, menengah. Tapi menengah kitabnya lebih tebal. Apa maksudnya? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan imam-imam yang lainnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan keberkahan hidupnya dunia akhirat, maka Allah mudahkan dia memahami ad-din, agama. Ad-din di situ ada perkara hukum zahir, ada hukum batin. Hukum zahir jadi hukum fikih, ilmu mazhab. Hukum batin jadi tasawuf. Dan hukum akli, hukum qalbi menjadi ilmu akidah. Ini menjadi ilmu akidah. Ya. Maka jika disebut semuanya, di antara fikih ini mana yang paling besar? Maka adalah fikih memahami akidah. Maka beliau sebut kitabnya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Kalau fikih kecil berkaitan dengan batal wudu, syarat rukun wudu, itu fikih kecil. Kalau fikih besar, mengenal Allah, yang membatalkan iman kepada Allah. Nah, ini perbedaannya. Ini istilah lama. Ini istilah lama, ya. Nah, sekarang kita masuk ke muqaddimah kitab. Qala al-Imam al-A'zam bisanadina al-muttasilai, qala al-Imam al-A'zam wal Hamam al-Afkham al-aqdam qudwatul anam, ya, wal Himam al-Afkham wal al-aqdam qudwatul anam wa imamuz zaman Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit al-Kufi. Kalau kita buka kitab-kitab, kebanyakan beliau dikasih gelar Al-Imam Al-A'zam. Apa artinya? Imam yang agung. Ya. Abu Hanifah nama kecilnya An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Kufah. Saya cerita sedikit sebelum masuk kitab, apa itu kota Kufah. Kufah dulu kota tua yang di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dikirim seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari, salah satu hafiz di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Daudnya umat Muhammad. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ini jadi gubernur di sana, mengajar di sana, jadi imam di sana. Jadi dulu gubernur plus imam. Dulu gubernur plus imam. Imam Abu Hanifah lahir di kota itu. Tapi Kufah di zaman Sayyidina Ali, setelah kota itu dibangun, beliau pindahkan ibu kota Madinah kepada Kufah. Jadi pemindahan ibu kota tidak hanya terjadi di zaman kita, tapi terjadi di zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memindahkan dari Madinah. Kenapa? Karena beliau melihat banyak hal. Pertama, basisnya banyak di Kufah. Yang kedua, di Madinah banyak sahabat-sahabat yang beliau barangkali sungkan kepada mereka. Ya, untuk membicarakan politik, Sayyidina Ali merasa tidak pantas. Karena beliau telah melihat politik-politik itu kotor. Ya. Hatta Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh, lalu Sayyidina Ali dituduh membunuh Utsman.
Siapa yang menuduh? Sahabat-sahabat juga. Sampai kemudian terang benderang beliau tidak terbukti membunuh. Sayyidatuna Aisyah sempat berperang dengan Sayyidina Ali. Bayangkan, sahabat dijamin masuk surga, sahabat istri Rasulullah perang. Antum bisa bayangkan dunia pusingnya zaman itu. Ya, sakit pala kita kalau mikirin zaman itu. Dan kita beruntung gak hidup di zaman itu. Maka jangan berangan-angan semoga saya hidup di zaman ini, zaman itu. Zaman yang kita hidup sekarang, ini zaman yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau antum dulu zaman Sayyidina Ali mungkin jadi khawarij. Karena cuma beda coblosan aja udah beda iman. Ya. Kejadian di Jakarta, beda coblosan gak disolatin. Itu khawarij Pak, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan gitu-gitu amat beragama. Ya. Sekarang baru pada sadar. Ya, gitu kita dibodohin sama politisi. Gak mau. Islam tidak pernah menganggap politik terpisah dari agamanya. Tetapi jangan mau politik aduk-aduk kita. Agama yang ngatur politik, jangan politik ngatur agama. Maksudnya apa? Jangan sampai perbedaan politik membuat agama kita amburadul. Sayyidina Ali melihat potensi itu besar, maka beliau keluar dari Madinah dan tinggal di Kufah. Gitu. Dari Kufah lah beliau memimpin. Tapi keluarganya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain masih di Madinah. Bolak-balik. Ketika Sayyidina Ali mengalah daripada Sayyidina Muawiyah, maka muncullah simpatisan. Dulu puja-puja Sayyidina Ali. Ali babul ilmi, pintunya ilmu. Ketika lain posisi politiknya dengan mereka mengatakan kafara Ali. Ali kafir. Ya. Guru saya ketua Jatman di salah satu tempat. Dia cenderung ke partai A. Yang anak muda, murid-muridnya, jamaahnya cenderung ke partai B, langsung digugat dan buat Jatman baru, Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah baru. Jadi Pak, katanya bertoriko, bertasawuf, katanya Ahlus Sunnah, mana adabnya? Dan itu bukan di satu kota, di beberapa kota. Ya, kejadian itu. Berarti kita masih mengaku Ahlus Sunnah, tapi kita telah dikhawarijkan secara akhlak dalam bab politik. Ini yang kita ulang-ulang terus karena sudah mau dekat 2023, 2024. Saya ingin teman-teman, sahabat-sahabat saya ini yang hadir baik ataupun yang mendengar beragama, berpolitik dengan waras dan hati nurani yang bening. Jangan ulangi kesalahan yang lama. Ya. Mau ngulang lagi, Pak? Kalau ada murid kurang ajar sama gurunya, su'ul khotimah apa husnul khotimah ntar? Antum jawabnya sendiri ya. Nah, Imam Abu Hanifah lahir di kota yang penuh konflik itu. Orang-orang yang mengaku dia simpatisan Sayyidina Ali datang ke Madinah. Datangin Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan membaca ini bahaya. Bahaya kenapa? Ada provokator ingin mengadu kami dengan Muawiyah. Maka Sayyidina Hasan cepat-cepat datang ke rumah Husain. Tadi dalam rumah Sayyidina Husain lagi ngobrol dengan provokator itu. Akhirnya orang itu diusir. Abang sama adek kan boleh-boleh aja ya. Bongkar rumahnya langsung. Kita pindah ke Mekah. Sampai di Mekah. Meninggal Sayyidina Hasan. Ada riwayat beliau diracuni, ada riwayat karena beliau sudah sepuh, wallahu a'lam bishawab. Ya. Meninggal Sayyidina Hasan, tidak ada lagi yang menahan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pun tidak tahan dengan pola pemerintahan di zaman Yazid bin Muawiyah. Beliau masih menghargai Muawiyah. Muawiyah meninggal, tadinya kekhalifahan menjadi monarki. Maka khilafah Umayyah itu bukanlah khilafah murni. Karena khilafah murni hanya khalifah Rasyidin. Ya, tapi monarki dari ayah turun ke anak. Maka Sayyidina Al-Husain didatangi lagi oleh orang Kufah. Biasa ya.
Kalau nggak antum siapa lagi, Beb? Kan gitu kalau sekarang ya. Kalau bukan antum siapa lagi, Yai? Kalau nggak antum siapa lagi? Kalimat-kalimat itu digunakan dari masa ke masa untuk dimanfaatkan oleh mereka, mengambil hati para pembesar-pembesar. Sayyidina Husain kemudian berpikir, iya juga ya. Maka dibawalah keluarganya keluar dari kota Mekah, berangkat ke Irak, ke Kufah. Sampai di padang Karbala, tiba-tiba Yazid bin Muawiyah instruksikan bin Ziyad. Bin Ziyad nih gubernur. Bin Ziyad kirim panglima yang tidak mengenal keagungan Sayyidina Husain. Disitulah Sayyidina Husain dipancung. Kepalanya dan badannya terpisah. Darahnya berserakan di padang Karbala. Itulah sebabnya kelompok-kelompok fanatis Sayyidina Husain, mereka menganggap tanah Karbala ini disucikan. Ya. Maka mereka buat ya. Saya pernah dikasih orang Pak itu. Batu itu, ya. Batu Karbala, bukan batu ya. Ya, sebagai oleh-oleh sih nggak ada masalah ya kan. Yang penting saya nggak pakai sholat di jidat saya udah. Ya. Ada yang ngasih. Ya. Dan saya sering lihat waktu kita sholat di beberapa tempat di luar negeri itu mereka sholat begitu. Kepalanya dibawa ke Mesir, badannya dikubur di Karbala. Tepat tanggal 10 Muharram bulan lalu. Ya, makanya 10 Muharram itu menjadi hari ratapannya kelompok-kelompok Rafidhah. Kita cinta Sayyidina Al-Husain, tapi kita tidak perlu meratapinya. Dan beliau juga tidak mau diratapi. Cukup perjuangannya kita lanjutkan. Anak-anaknya dibunuh, istri-istrinya dibunuh, saudara-saudaranya dibunuh. Kecuali satu yang selamat. Ali bin Husain. Yang ahli sujud, ahli ibadah. Bernama Ali Zainal Abidin. Dari beliaulah kemudian berkembang yang kita sebut hari ini habaib. Maka semua habib zuriat Sayyidina Ali, Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Paham ya? Jadi nggak boleh ngaku Habib antum cuma karena pakai jubah sama jenggot panjang sama hidung mancung. Ya banyak Habib mukanya biasa. Ya mungkin dia menikah dulu dengan kakek moyangnya menikah dengan orang Sunda ya kan? Ya, hidungnya tadi maju ke depan jadi standar ya. Yang kalau hidung orang Arab itu sendiri gede-gede. Kalau hidung orang kita ya beginilah. Kayak antum itulah kayak aneh lah. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga ya. Nah Sayyidina Al-Husain karena beliau terbunuh sampai sekarang tidak tahu siapakah provokator ini. Provokator ini bersumber dari kota Kufah. Meninggal Sayyidina Husain di Kufah terjadi gejolak. Saat itulah berkembang berita-berita palsu. Itulah awal sudur wa zuhur hadis al-maudu'at. Awal munculnya hadis palsu terutama dalam bab politik dan perpecahan kelompok. Ini awal-awalnya Pak. Itu yang paling parah. Paham ya kenapa muncul hadis palsu? Maka awal hadis palsu itu bab politik yang kita hari ini sebut hoax. Abu Hanifah lahir di negeri seperti itu. Oleh karena itu Abu Hanifah, idza syakka fi riwayatin raddaha. Jika beliau syak mengenai satu bab hadis, beliau tolak. Maka Imam Abu Hanifah tidak terima riwayat orang yang tidak hafal. Dia hanya terima riwayat ulama yang hafal. Ini di zaman beliau, ya. Ini baru cerita mukadimah aja dari tadi nih ya. Ini biar kita faham, imam itu enggak ujuk-ujuk datang. Abu Hanifah lahir di negeri seperti itu, makanya wajar gurunya 4.000, tapi dari 4 gurunya tidak semua gurunya diambil ilmunya. Ya, kenapa? Karena di antara gurunya ada yang terindikasi terkena bab politik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aslut tauhid wa ma yasihul i'tiqad alaihi yajib ay yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'dal maut wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah wal hisab wal mizan wal jannah wan nar haqqun kullu. Asal tauhid, ilmu tauhid itu mudah, enggak ribet.
Di zaman ini belum dikenal istilah sifat 20, tapi bijinya sudah ada. Ya. Tauhid itu cukup kamu mengimani rukun yang 6. Gampang toh? Maka siapa saja yang percaya kepada rukun yang 6, dia disebut mukmin, dia disebut muwahhid, ahli tauhid. Saya mau tanya Pak, Sufi, Salafi, NU, Muhammadiyah, percaya nggak dengan rukun yang 6? Terus kenapa mereka berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka berbeda di bab pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, itu ada babnya, percaya kepada sifat-sifat Allah. Di bab sifat Allah, disinilah mereka berbeda. Pertanyaannya, mengimani sifat Allah wajib, tapi memahami sifat Allah, apakah itu suatu kewajiban? Gimana? Adakah yang mengerti hakikat sifat Allah? Allah Rahman Rahim, antum mengerti Allah Rahman Rahim? Jangan cuma tahu terjemahannya. Yang mengerti Rahman Rahim pada hakikatnya cuma Allah itu sendiri. Lalu Rasulullah, sehingga Rasulullah dapat gelar Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kita nggak betul-betul paham tentang hakikat sifat Allah. Maka sifat Allah itu pada dasarnya cukup diimani. Apa kata beliau? Tauhid itu tidak mesti kamu faham mendalam. Tauhid itu yang penting kamu amantu billah, aku percaya kepada Allah, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, cukup. Karena di zaman salafus soleh terjadi perdebatan yang panjang, perdebatan kiri kanan macam. Maka perlulah dirumuskan sifat-sifat Allah. Dirumuslah kan kemudian sifat 20, sifat salbiyah. Jadi itu dirumuskan supaya apa? Karena sudah banyak orang bingung tentang sifat Allah. Tadi saya ulangi, yang wajib itu mengimani sifat Allah atau mengetahui, memahami hakikat sifat Allah. Mengimani. Berarti iman kepada sifat Allah, percaya kepada sifat Allah itu wajib, itu pokok. Kemampuan kita memahami sifat Allah itu disebut cabang. Paham? Disinilah perdebatan semua kelompok. Ya, silakan dibuat panah-panahnya di kepalanya. Ada panah pertama, mengimani sifat Allah. Yang kedua, memahami sifat Allah. Berarti ada dua kotak. Di mana orang banyak berbeda. Di kotak kedua, yaitu memahami sifat Allah. Contoh, summa stawa 'alal 'arsy, lalu Allah istawa terhadap arsy-Nya. Oke? Istawa terhadap arsy-Nya. Apa arti istawa? Bersemayam, duduk. Ada 15 makna istawa. Kita tidak perlu memahami semuanya, cukup katakan istawa fi'il Allah terhadap aras, cukup. Kita tidak mesti paham maknanya. Inilah yang disebut akidah ahlus sunnah. Lalu kapan muncul pemaknaan terhadap istawa? Pemaknaan terhadap istawa ketika muncul kelompok disebut mujassimah. Nama imamnya, ada imamnya loh Pak, Muhammad bin Karram. Tapi tidak disebut ini kelompok Muhammadiyah, walaupun nama imamnya Muhammad bin Karram. Kelompok ini menyimpang, disebut Karramiyah. Apa kata dia? Allah punya wajah. Wajahnya ya ada matanya. Ya, bahkan dia dan temannya ada namanya Hisham al-Jawaliqi. Ya. Dia orang berdua ini mengatakan Allah itu punya suatu anggota atau seluruh anggota yang dipunya manusia kecuali farad, kecuali kemaluan. Apa maksud dia memahami ini?
Jadi ternyata ketika sudah berjarak waktu dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang menyebutkan Allah kata istawa, tangan, mata, dibayangkan oleh orang-orang zaman itu mata begini, itu matanya gede. Mereka membayangkan fisik, tapi fisiknya beda dengan fisik antum. Antum fisiknya kecil, Allah gede. Kelompok ini disebut mujassimah. Apa nama kelompoknya? Mujassimah. Apa arti mujassimah? Kelompok yang membendakan, memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Nama imamnya siapa? Muhammad bin Karram, disebut Karramiyah. Wafatnya 255 Hijriah, setahun sebelum Imam Bukhari wafat. Imam Bukhari wafat 256, dia 255. Jadi itu salaf juga, tapi bukan soleh. Ya, kayak kita nggak tahu nih, yang ngaku salaf hari ini, salaf yang ini, salafnya Imam Bukhari, pas salafnya Muhammad bin Karram. Ya, kata Muhammad bin Karram, Allah turun dari aras, dari atas ke bawah, benar-benar dari atas ke bawah. Maka sholat di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah gunung. Na'udzubillah min. Ini namanya kelompok mujassimah. Ya. Kenapa muncul kelompok begini? Karena dia ingin memahami sifat-sifat Allah. Ini kesalahannya. Ingin mencari-cari makna sifat. Perlu kita ingatkan, sifat Allah tidak perlu dicari-cari maknanya. Cukup yakini Allah dan semua sifatnya. Titik. Itulah akidah saya. Itulah akidah salaf yang saya tahu. Itulah akidah Imam Asy'ari yang saya tahu. Akidah Imam Syafi'i, akidah Abu Hanifah, akidah Imam Malik, akidah Ahmad bin Hanbal, akidah Bukhari, akidah Muslim. Akidahnya itu. Dan tidak boleh ditambahkan kalimat bizatihi. Inilah kekeliruan imam yang disebut imam salafi, namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bizatihi. Dia istawa dengan zatnya. Coba antum cari di satu ayat saja atau satu hadis saja, tidak ada lafaz ini. Istawa bizatihi, Allah bersemayam dengan zatnya, enggak ada. Cukup katakan istawa. Ternyata ini kritik daripada muridnya sendiri kepada gurunya. Apa kata? Tapi dia masih beradab. Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi, seandainya guruku tidak menambah kalimat zatihi, zatnya, tentu akidah Imam Ibnu Taimiyah itu betul-betul akidah salafus saleh. Itu aja kelirunya, Pak. Ya. Enggak lebih. Karena dia nambahin bizati, maka muncullah pemahaman turunan-turunan yang bermasalah. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, apalagi rukun iman, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, kadar baik, takdir baik dan buruk. Nah, di sini ditambahkan takdir baik dan buruk minallah. Tapi di sini kita salah terjemah sebenarnya. Al-qadar khairuhu wa syarruhu minallah. Kadar itu ketentuan, jatah. Takdir itu bukanlah sesuatu yang baik dan buruk. Baik dan buruk itu terjemahan si hamba. Oke? Baik buruk persepsi hamba. Kenapa? Allah mungkinkah mentakdirkan yang buruk bagi hambanya? Karena Allah mengatakan wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia kami ciptakan dengan sebaik-baiknya. Berarti ini sudah oke. Tapi persepsi kita yang enggak baik. Itu sebabnya di riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, wal qadar kullihi, an tu'mina bil qadari kullihi, semua takdir. Kalau sudah percaya kepada takdir, takdir itu jadi baik semua, walaupun buruk menurut orang. Wal hisab, hisab, mizan,
ya, jannah, nar, hak kullu. Nah, ini kita sudah paham. Ini disebut rukun iman yang 6. Gampang tuh belajar akidah. Nah, karena sekarang telah muncul orang-orang mengatakan Tuhan di atas, ya, Tuhan duduk di atas aras, maka belajar sifat 20 perlu untuk menetralkan kembali itu. Jadi ketika muncul kelompok-kelompok tadi kotak yang kedua, masih ingat? Di kotak kedua muncul kelompok yang memvisualkan Tuhan. Maka muncullah ulama masuk ke wilayah ini. Mereka kemudian mengobati penyakit memahami agama seperti ini. Muncullah namanya akidah ahlus sunnah. Ya. Muncullah Imam Asy'ari, di zaman beliau Imam Abu Hanifah. Ya. Maka di sini kalau semoga nanti ada kajian kitab Subah 20 Ustaz, ya. Cari Ustaz gurunya dari luar, ya. Saya begini kadang bisa datang, kadang tidak. Terima kasih atas kesabarannya, ya. Gimana? Ngebul nggak palanya? Kalau ngaji tasawuf kan kolbunya sejuk, ya. Kalau ngaji ini akalnya harus kuat. Dan saya yakin jamaah akalnya kuat. Karena Allah ciptakan kita dengan akal yang kuat. Dari tadi dapat mengikuti? Tuh berarti nggak bodoh tuh. Ya. Ilmu itu berat kalau nggak tahu cara menyampaikannya. Ya. Profesor hebat nggak di kampus? Tapi kalau suruh khutbah orang tidur semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata Pak Imam, Bismikallahumma ya wa amut. Imam padahal, ya. Karena profesor biasa ngajar datar di kampus. Nah, kita kemudian mencoba melihat ini gimana nih caranya. Biar ilmu di kampus, ilmu di pesantren dihidangkan dengan cara yang dapat dipahami di masjid-masjid. Nih saya mau tanya jujur nih, dapat dipahami dari tadi? Oke, kotak-kotaknya tadi, ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Bagian akhir di kitab ini, di muqaddimah kitab ini belum bicara tentang Allah. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad, lakin min tariqi annahu la syarikalah. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah itu disebut esa, tunggal atau satu. Tapi satunya bukan satu setelah satu, ada duanya. Sebelum satu ada nol, bukan. Itu satu angka. Maka beliau mengatakan, la min tariqil adad. Satu tapi bukan angka, bukan numerik. Maka dalam bahasa lama ada terjemahan paling tepat disebut tunggal. Apa arti tunggal? Satu-satunya, nggak ada nol sebelumnya, nggak ada dua setelahnya. Itu makna tunggal. Tapi tunggal pun dalam pikiran kita masih begitu, masih terbayang satu. Beliau cuma mengatakan begini, yang dimaksud Allah Esa, Allah satu, bukan angka yang kamu bayangkan 0, 1, 2, 3, enggak, hilangkan itu. Apa maksudnya? Maksud yang lain. Keesaan Allah bukanlah sesuatu yang dibayangkan oleh akal. Gitu. Jadi akal kita cukup mengimaninya. Dia masuk akal, tapi akal cukup dia mengatakan, aku percaya. Dia tidak bertentangan dengan akal. Yang bertentangan itu jika nanti muncul ada kemajemukan dalam satu. Ada oknum-oknum dalam satu. Nah, itu baru enggak masuk akal dia. Allahu ahadun. Nah, beliau menutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Saya menerjemahkannya bukan Muhammad, hai Ahmad. Katakanlah wahai Ahmad. Allah dialah sang ahad. Ahmad ahad. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan ana Muhammad, itu nama bumi.
Ana Ahmad. Itu nama ruhaniah beliau. Nama langit beliau. Nama hubungan beliau dengan Allah itu Ahmad. Ya. Maka ketika disebut Qul huwallahu ahad, maka yang paling tepat ya Ahmad, huwallahu ahad. Dan ini yang paling dekat kepada Allah, yaitu Ahmad. Dan Ahmad itu sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika Nabi ditanya, kapan engkau ada? Aku telah ada sebelum Sayyidina Adam. Adam belum dicipta, aku telah ada. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Nama beliau Ahmad. Inilah yang diabadikan dalam surat Shaf. Sayyidina Isa mengabarkan nanti akan muncul Nabi setelahku. Nabinya belum lahir. Setelah lahir namanya Muhammad. Tapi sebelum lahir namanya Ahmad. Ya. Allahu Ahad, Allahus Samad. Nah, nanti kita syarah nggak tahu bulan depan apa kapan deh. Ya. Apa itu Samad? Sebelum Samad Allah, nanti tolong sediakan whiteboard. Ya. Kita jelaskan lafaz Allah. Sebelum Allah ada huwa, huwallahu ahad. Allahu Samad. Nanti masing-masing ada yang indah di situ. Ini yang saya sebut dengan ringkasan sifat 20. Ada dalam surat Al-Ikhlas. Pertama tauhid ahadiyah, yang kedua tauhid samadiyah, yang ketiga tanzih. Ya, cukup 3 itu. Tanzih dan takdis kalau digabung. Ini ringkasan dari semua kitab akidah, ternyata ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu yang pusing belajar sifat Allah, cukup baca Qul huwallahu ahad. Inilah rahasianya. Kenapa kalau baca ayat ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Baik, barangkali itu sudah jam 6. Gimana Tad? Mau ada pertanyaan? 2 aja ya? Oke. Fadal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mengenai kolbu, Ustaz. Mungkin agak bersimpang. Di mana kolbu itu kan menurut Ustaz ada lapisan-lapisannya ya. Dari sudur, kolbu, kemudian ke fuad, lub sampai sir gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah selain kolbu juga ada akal gitu. Akal itu kalau dari pembahasan secara ilmiah itu ada yang namanya akal kritis atau pikiran kritis dan alam bawah sadar. Nah, pertanyaannya adalah pada saat akal itu kan yang lebih dominan kalau kita lagi sadar adalah akal kritisnya. Sedangkan akal bawah sadar ini adalah akal yang dalam, artinya kayak lautan es gitu kan Ustaz. Apakah alam bawah sadar ini atau subconscious mind ini sama dengan yang dimaksud dengan kolbu atau berbeda? Baik, ya. Itu tadi filsafat Sigmund Freud ya, atau filsafat Barat itu mereka membagi alam sadar, alam bawah sadar. Ya. Sebenarnya kita punya yang lebih permanen dan lebih orisinal. Imam Ghazali menulis kitab khusus tentang akal. Tentang ada syaraful akal, ada Ma'arijul Uqul, Madarijul Uqul, nama kitab kalau salah ya. Ada di kitab risalahnya. Beliau membagi tipe-tipe akal. Yang sekarang menurut saya ilmu-ilmu psikologi sekarang ketinggalan. Kalau sekarang kan ada pembagian otak depan, kortek. Ini otak kritis di sini. Jadi antum itu suka nilai orang tuh pakai sini. Dia kecil, dia cuma 10%. Lalu ada otak kiri atau kanan, otak kiri. Itu pembagian zaman now. Kalau Imam Ghazali pembagiannya lebih dalam lagi. Nah, ada akal yang disebut akal faal, akal aktif. Itu akal ruh. Ada akal mustafid, itu kolbu. Yang dia dapat menangkap makna. Ini yang disebut alam bawah sadar.
Saya nggak usah pakai istilah-istilah itu, nanti antum pusing ya. Itu nanti kuliah sama saya aja di kampus. Kita pakai istilah Quran. Di dalam Al-Quran ada kalimat afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Lalu di ayat yang lain, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu, tapi mereka tidak jadikan kolbu sebagai basis untuk berakal, berfikir. Apa artinya di situ? Ada orang berakal dengan kolbunya, ada orang berakal tidak dengan kolbunya. Ada orang berakal dengan dunia materi, ngukur orang materi. Contoh antum begini mandang saya, nyari amplop. Berarti akalnya akal materi. Saya berhenti sekarang juga. Antum berhenti atau mengaji ya. Ada orang yang cari popularitas, mandang kitab dakwah begini, pakai sosial media, dimasukkan ke media ini. Wah, cari viewer. Karena dia mencari yang bukan materi, dia mencari imateri, yaitu popularitas. Nah itu yang otak sini nih, yang kerja nih. Ya, obsesi dia apa? Lalu dia hakimi orang lain dengan yang dia pikirkan. Itulah tidak adilnya kita. Afala ta'qilun, itu Allah menyinggung. Apa kamu tidak berakal? Akal qalbiyah, jangan berpikir hanya dengan dimensi ini. Ini materi. Materi di sini. Atau imateri bernama popularitas. Kita di atas materi dan imateri. Itu sesuatu yang ruhiyah, qalbiyah, kolbu. Coba pandang orang dengan kolbu kan lebih indah. Ini ciri-ciri antum tidak berpikir dengan kolbu. Ini indikatornya apa? Berprasangka kepada orang walaupun cuma sedikit. Itu sudah pakai ini. Tapi kalau orang sudah mulai berpikir dengan kolbunya, kolbu itu tempat Allah memandang. Objek Allah memandang. Maka dalam bahasa ahli-ahli kolbu, al-qalbu arsyullah. Ini bahasa majazi. Qalbu itu singgasana Allah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ, tapi Allah melepaskan pandangannya ke dalam qalbu. Bukan isi otak, isi qalbu. Maka mohon maaf, kenapa Nabi dahulu pernah mengatakan nanti muncul kelompok yang sekarang kita sebut Khawarij. Dia baca Quran, hafal, karena penyimpanan hafalan kan ada di sini, ada di otak. Ada di bagian otak memorinya. Ada ya orang-orang neurologi juga mengatakan begitu ya. Tapi la yujawiz imanuhum taraqi ya. Hanajirahum, begitu di riwayat lain. Iman mereka tak tembus sampai ke sini. Bagian bawah ini disebut alam bawah sadar oleh pakar-pakar sains hari ini. Di Quran yang dalam itu disebut dengan tafakkur dan tadabbur. Itu dua hal yang beda dan hari ini salah pakai. Antum coba nyebut tadabbur alam atau tafakkur alam. Keliru secara Quran, katanya mau ngikut Quran. Mau ngikut Quran enggak? Alam ditafakuri, Quran ditadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Di Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Bukan tadabbur alam, alam gak usah ditadabburi. Alam ditafakuri, karena sekarang pasangannya tidak pas. Umat Islam banyak gagal jadi saintis. Wilayah akal dia pakai kolbu, wilayah kolbu dia pakai akal, nggak nyambung. Inilah kejadian orang nentang kajian ma'rifat ruh, ma'rifat kolbiyah. Orang membatalkan ilmu-ilmu ma'rifat. Kenapa? Dia pakai akal ini, bukan pakai akal yang qalbiyah. Paham maksudnya? Nah, menurut saya kegagalan umat Islam karena salah. Kalau di kampus kita sebut salah epistemologi. Pusing deh ya. Apa arti salah epistemologi? Salah kamar. Akal wilayahnya alam. Kolbu dia mentadabburi, masuknya ke alam ruh, ke alam rasa.
Maka tadabbur itu disebut tadabbur bolak-balik. Saya mau tanya sama antum, Rasulullah itu baca Quran atau dengerin Quran awalnya? Metode ini yang hari ini tidak ada. Bacain ayat, maknai. Bacain ayat, maknai. Itu metode Rasulullah. Sekarang kita, mohon maaf, saya suka ada orang buat one day one juice, tapi ada yang kita lupakan di one day one juice. Ya, tadabburnya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami baca ayat, kata Abdullah bin Umar itu hafal. Kami menghafalkan ayat khamsan, 5 ayat. Jadi jangan nafsu. Ini ayat Quran suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan dapat mengakses kemuliaannya, menyentuh makna dan lafaznya, kecuali orang-orang yang dibersihkan dari obsesi-obsesi itu. Maka saya mengajak para asatiz yang mengajarkan tahfiz, yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan mari baca. Hindari mengajarkan jamaah nafsu mengkhatamkan Quran. Tapi membacanya dengan kemurnian kolbu, itulah disebut tadabbur. Semua ayat mesti ditadabburi. Ya. Oh, Imam Syafi'i sehari semalam 2 kali khatam. Syafi'i, ente bukan Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i baca ayat, 1 ayat itu bisa muncul 70 makna. Tapi Imam Syafi'i jika mulai mentadabburi, beliau tidak membaca khatam. Di riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa beliau membaca 1 ayat diulang 70 kali 1 malam. 1 kali baca, 1 kali makna. Kita udah baca one day one juice berkali-kali, gak dapat makna apa-apa. Yang penting dapat pahala. Ya, mau sampai kapan antum ini cuma diiming-imingi pahala? Pahala surga, tapi gak ketemu yang punya surga. Tapi kalau mendapatkan meaning ayat, ketemu yang menurunkan ayat. Ketemu zat yang mana Allah menitipkan ayat ke dalam kalbunya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo wake up ya, upgrade. Jangan hanya lagi jamaah pemburu pahala. Pahala itu level anak kecil. Ya, anak kecil diiming-imingi, kamu buat ini ntar kasih ini, puasa ya 30 hari ntar kasih sepeda. Masih begitu Pak cara beramalnya? Ibu, masih begitu? Udah tua, udah ubanan ya. Udah sekarang kita kalau belajar bukan lagi untuk iming-imingan itu, tapi ingin mengenal siapa yang menurunkannya, ingin mengenal siapakah sosok yang diturunkan Quran kepadanya, dan itu gak mungkin kecuali tadabbur. Itu makna tadabbur. Maka saya kalau mengartikan at-tadabbur wasilatun ila ma'rifatil munazzil wal munazzil alaih wal munazzal alaih ya. 3. Tadabbur itu ujungnya adalah mengenal Allah yang menurunkan Al-Quran, mengenal Nabi Muhammad yang diturunkan Quran kepadanya, dan mengenal pesan yang diturunkan ke dalam kalbunya. Udah 3 Pak, itu yang disebut tadabbur ya. Tafakkur apa tafakkur? Tafakkur di Quran misalnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Di sini lahirlah 2 wali. 1 wali tafakkur, membicarakan alam. Dia mengenalkan alam kepada makhluk, lalu membawa makhluk kepada Allah. Yang kedua, ini lebih tinggi lagi. Mereka mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Itulah tadabbur. Itulah tadabbur. Kalau tafakkur mengenal Allah dengan alamnya. Kalau tadabbur mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Allah itu sendiri menurunkan Quran, maka mengenalnya lewat Quran, itu mengenal Allah dengannya. Lebih dalam yang mana? Lebih dalam yang kedua, tadabbur, tapi kita memerlukan tafakkur. Kalau ini jalan, akan terjadi kebangkitan umat Islam yang ke berapa kali ini? Saya nggak tahu yang berapa kali, udah lupa gitu udah. Ya. Cukup, khalas ya. Barangkali sudah kita cukupkan dulu.
Ini kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Terakhir mari kita bacakan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang bersanad bersilsilah kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan para imam-imam ahli sunnah dan para aulia-aulia tis'ah. Allah hazinni wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mazkurina asma'uhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu habis ini ada kajian kitab lagi di masjid apa namanya? Masjid Raya Cinere jam 8 nanti. Silakan bergabung lagi kalau ada waktu ya.